Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf untuk kelompok 4 siang-siang ini kita harus diskusi karena pemenuhan tugas. Jadi hari ini itu kita seolah-olah membuat simulasi pengimbasan materi dari apa yang diperoleh komite pembelajar disampaikan kepada teman sejawat. Karena di sini saya yang membuat semacam skenario-nya, saya tawarkan apakah dari Bu Oda atau Bu Maena ada yang mau menjadi fasilitator? Enggak, Ibu aja. Sok aja. Ya. Boleh itu. Saya nanti aja gini, Pak Bu, Ibu aja yang inilah fasilitatornya, saya mah menutup atau membuka, menutup aja ya. Iya, oke. Iya, boleh. Ya. Nah, untuk ini saya perlihatkan dulu apa yang tadi sudah saya kirimkan. Nah, ini kan harus dipahami dulu bersama ya, Bu. Nah, saya mau bagi share screen. Nah, mana share screen-nya di sini? Saya lupa sih. Oh, ini. Sudah ada belum share screen? Ada, Bu. Yang ada. Sudah ada. Bu Oda Iya. bisa lihat Bu Oda? Ada. Ada ya. Bu Oda enggak masalah dengan visual ya. Bu Oda cuma suara aja yang masalah ya. Iya, Bu Oda tuh cuma masalahnya suara aja, kalau visual enggak masalah ya, Bu? Enggak masalah. Iya. Nah, di sini saya coba jelaskan dulu apa yang sudah saya kerjakan. Jadi ini kan ada panduan fasilitasi. Jadi saya mengambil satu sesi yaitu misalnya sinkronus pengimbasan materi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian sesinya sesi sinkronus 1 itu ya, kan biasanya suka ada 2 sesi gitu ya. Nah, tanggalnya hari ini dan tujuannya peserta pelatihan memahami 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini outputnya diharapkan peserta pelatihan memahami 6 karakter profil Pancasila, dapat menjabarkan tiap-tiap komponen karakter profil Pancasila dengan bahasa sendiri, mampu mengaitkan 6 karakter profil pelajar Pancasila dengan pendidikan yang memerdekakan. Nah, kemudian alur sesinya, nah, pembukaan, fasilitator dan peserta berdoa, kemudian ice breaking, kemudian pengimbasan materi. Ini materinya sebetulnya oleh fasilitator ya, bukan instruktur. Saya salah. Saya sulit membedakan mana fasilitator, mana instruktur itu. Oke. Menjelaskan topik yang akan dibahas dan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta. Kemudian fasilitator memberikan penjelasan singkat mengenai 6 karakter profil pelajar Pancasila sambil membuka kesempatan bertanya untuk peserta pelatihan. Kemudian di penutup, fasilitator memberikan kuis singkat untuk peserta sebagai bentuk penguatan pemberian materi. Nah, kemudian ini ada tahapan-tahapannya, ada doa dan ice breaking, keterangan di sebelahnya. Nah, itu hanya 3 menit dan menit-menit selanjutnya diisi dengan pemberian materi dan terakhir ada kuis dan penutup gitu. Bisa dipahami nggak sama Bu Mayana dan Bu Oda? Paham, Bu, paham. Paham ya? Oke ya. Jadi beruntun ya. Kita mulai ya. Pura-puranya saya paham banget nih karakter profil pelajar Pancasila. Maaf nih ya. Sama Bu Oda saya harus minta maaf nih sama senior. Ayo. Saya tutup dulu ya, Bu ya. Ini saya tutup dulu share screen-nya. Iya. Ya. Ini pura-puranya kita dari awal lagi ya, Bu ya. Nanti videonya saya potong harus jadi 20 menit aja. Nanti kita di share di YouTube, Ibu boleh bagiin ke keluarga di mana aja. Ada di YouTube gitu. Siap. Ini nunggu Bu Yani kok lama banget gitu. Kita mulai aja ya, nggak apa-apa ya. Ibu sering bikin YouTube. Mudah-mudahan Bu Yani bisa segera bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Sehat, Bu. Masih semangat semua?
Insya Allah semangat. Ya harus semangat ya Bu. Ya mungkin bisa dibantu oleh Bu Maena untuk memimpin doa hari ini ya. Kepada Bu Maena silakan Bu. Ya, sebelum pelatihan dimulai, simulasinya dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Bu Maena. Nih, Bu Oda kemarin sudah janji mau ice breaking. Coba Bu Oda, silakan mana nih? Kan sudah persiapan ya. Ayo Bu Oda mangga supaya kita seger nih hari ini nih. Iya, Bu. Kita boleh. Ini aja ya Bu ya, untuk ice breaking kali ini karena di sini ada tentang profil pelajar Pancasila, kita bikin dari situ aja. Ingat, profil pelajar Pancasila. Kalau saya bilang profil, kalau saya bilang profil Pancasila, ya kalau saya bilang pelajar Indonesia. Oke, ya. Kalau profil Pancasila, kalau pelajar Indonesia. Oke, siap. Ya semuanya profil Pancasila. Indonesia. Lagi Bu Oda. Oke, oh iya. Iya. Profil Pancasila. Indonesia. Oke. Profil Pancasila. Profil Pancasila berarti pelajar Indonesia. Jadi kebalikannya. Iya, terima kasih kepada Bu Oda yang sudah memberikan ice breaking. Hari ini kita jadi semangat ya. Baiklah ibu-ibu, materi kita hari ini sesuai sekali dengan ice breaking yang diberikan oleh Bu Oda, yaitu saya ingin mencoba mengantarkan materi tentang 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar tentang istilah pelajar Pancasila? Sebentar Pak, masih ngambil data lagi. Coba, bagaimana? Siapa yang ingin memberikan pendapat? Silakan Bu Mainah dulu. Oke, Bu Mainah dulu deh, boleh. Ya. Iman. Banyak deh yang 6 karakter itu ya. Profil pelajar Pancasila Ada suaranya ya? Bu Mainah. Ada suaranya. Bu Mainah ini buka mikrofon dulu. peserta didik yang Pancasilais. Oh iya, betul Pancasilais. Karakter Iya. kebinekaan. Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah pernah mendengar ya tentang istilah pelajar Pancasila ini. Nah, kalau menurut Bu Maena, apa nih kaitannya tentang pelajar Pancasila ini dengan sekarang yang digaungkan oleh pemerintah, yaitu Merdeka Belajar? Kaitannya apa ya Bu Maena ya? Ya, mungkin kaitannya menitik beratkan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Oh iya, betul ya. Jadi untuk sekarang ini pendidikan paradigma baru, bahwa semua pendidikan itu berfokusnya kepada anak. Jadi anak dulu yang diperhatikan, anak-anak kebutuhannya apa, bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran itu harus dilihat dari karakter uniknya masing-masing. Nah, untuk suaranya kecil, Bu. Nah, ya Bu Maena, terima kasih ya sudah menyampaikan sama-sama peran sedikit tentang profil pelajar Pancasila ini. Coba Bu Oda diulangi lagi, apa saja sih Bu Oda karakter yang harus dimiliki
oleh pelajar Pancasila ini? Kalau saya nih menurut saya ya, sesuai dengan Pancasila itu kan satu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dia bertakwa, beriman ya, sesuai dengan sila yang pertama tuh. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia bertakwa, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang keduanya mandiri ya, karakternya itu mandiri kalau dalam profil pelajar Pancasila itu. Yang ini mah yang seingat saya aja ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Berpikir mandiri, berpikir kritis ya. Jadi bernalar kritis gitu. Yang sesuai dengan 6 karakter itu. Satu, dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif ya, gitu diantaranya itu. Jadi seorang pelajar itu yang ditonjolkan sekarang, yang akan di dalam pembelajaran itu ya, yang dalam pembelajaran itu yang akan dikedepankan. Yang akan dikedepankan adalah dari profil Pancasilanya, yaitu dari 6 karakter itu. Kalau belajarnya itu menurut saya belajar merdeka ya, kalau itu disesuaikan dengan keadaan siswa, kondisi siswa, kemauan siswa gitu. Jadi siswanya itu sesuai dengan minatnya, diarah dibawa arah kemana dibawa arahnya itu, ya sesuai dengan kemampuan dan minatnya siswa itu sendiri. Iya, Itu saja mungkin. iya, terima kasih. Jadi siswa itu belajar sekarang tidak boleh dalam tekanan ya, tidak seperti menghukum gitu. Jadi anak harus belajar dalam keadaan yang menyenangkan. Baik, saya akan share materi tentang profil pelajar Pancasila ini. Bentar. Mana ya? Jadi buka sih tadi ya. Oke, saya punya lagu nih ya tentang profil pelajar Pancasila ini. Share dulu. Bu Erna, suara Ibu kok kecil ya? Oh, suaranya kecil? Iya, sebentar, maaf. Iya. Ya, sebentar. Share. Ini ya agak lama ya. Bentar, ini sinyalnya kayaknya sudah mulai lelah. Bisa kelihatan, Bu? Kelihatan, Bu. Itu lagu yang kemarin tuh. Nah, yang ini diupload. antaranya ya 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, 6 karakter profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbineka tunggal bergotong royong dan kreatif. Hai kawan, mari menyukseskan kemajuan Indonesia. Nah, itu dia ya. Jadi 6 karakter ini akan tercapai dalam kondisi merdeka belajar ya. Iya, betul. Jadi ada 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila Pancasila yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Oda. Kemudian kedua, mandiri,
Jadi harus betul-betul dia memahami dirinya sendiri, bisa mengambil keputusan dari dirinya sendiri, kemudian juga melakukan apa-apa itu atas prakarya sendiri gitu. Jadi tidak bergantung kepada yang lain. Mudah-mudahan negara kita juga bisa menjadi negara yang mandiri juga. Jadi tidak selalu mengandalkan bantuan dari luar. Kemudian bernalar kritis. Nah ini yang perlu kita galakan. Jadi anak-anak kita tidak hanya mengiyakan saja, harus tahu apa yang disampaikannya itu betul tidak hasil dari pemikiran kritisnya sendiri atau memang hanya menyampaikan saja apa yang dikatakan orang lain. Kemudian juga harus berkebinekaan global. Tapi walaupun misalnya kita bisa menerima budaya lain, budaya kita harus juga bisa mewarnai budaya yang lain. Dan kita tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah memang baik di negara ini. Kemudian juga bergotong royong. Nah ini yang tidak boleh ditinggalkan, penting sekali ya. Di sana juga ada rasa persaudaraan yang mengikat. Kemudian juga harus kreatif. Kreatif itu artinya semuanya orisinil, bikin-bikinan sendiri itu ya, bukan hanya tinggal pakai, tapi inovasi-inovasi karya-karya itu bisa diciptakan dari anak-anak generasi dari generasi yang sudah memiliki karakter pelajar Pancasila gitu ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita akhiri sesi ini. Cukup, Bu. Silakan. Dari Bu Oda mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu Oda. Ini Bu, saya mau tanya tentang cara menerapkan dalam kurikulum itu, karena kadang-kadang guru itu memang harus fokus ke situ. Tapi seandainya dalam membuat modul ajar nih ada satu atau dua saja di antara yang diterapkan di situ, yang 6 karakter itu ya Bu ya, yang 6 karakter umpamanya hanya 2 atau tidak mencakup semuanya, boleh tidak? Menurut Bu Maina sendiri nih, bagaimana nih? Boleh atau tidak Bu seperti itu? Kalau kata saya mah boleh, cuma yang lainnya bisa misalnya menyusul gitu Bu. Kan anak itu bertingkat ya, kemampuannya itu nggak semua terserap. Jadi yang kalau misalnya kalau kelas dasar gitu, kalau kelas 1 itu mungkin hanya sebagian aja. Ya betul sekali ya. Jadi sebetulnya sih walaupun tidak disuratkan gitu ya, semuanya ditulis, tapi dalam setiap kita memberikan pembelajaran itu yang 6 itu semua tetap berkaitan ada. Misalnya walaupun kita membicarakan tentang teknologi, tapi kita tetap harus membawa Tuhan ke dalam bahasan kita ya. Misalnya apa? Kita harus mensyukuri bahwa manusia itu pintar, diberikan akal lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Nah itu kan membawa Tuhan kan di situ ya. Walaupun kita berbicaranya kan tentang teknologi, kerjasama tetap ada di situ di dalam bahasan. Jadi yang 6 karakter itu memang selalu harus ada di setiap apa yang kita sampaikan di materi gitu ya. Walaupun tidak tertulis gitu. Jadi bisa tersirat gitu ya. Nah, barangkali dicukupkan dulu untuk sesi kali ini. Tapi ini saya punya kuis nih. Siapa yang bisa menjawab nih? Ya, coba sebutkan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Cerdas. Udah Bu Oda. Siapa dulu nih? Ayo, siapa dulu? Oke, Bu Maina, coba ayo. Beriman, ya, cerdas, berkarakter, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan, bergotong royong, ya tadi tuh. Terus apa sih namanya? Oke, coba kalau Bu Oda bagaimana Bu Oda? Bu Oda, 6 karakter profil pelajar Pancasila. Coba, sekarang mau coba jawab Bu Oda. Karakter Bu, nggak kedengaran suaranya? Iya. Saya jelas nggak Bu? Iya, kedengaran. Ibu kedengaran. Ya. Yang satu tadi kan udah terlihat ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian kreatif, bernalar kritis, bergotong royong,